Jumpa lagi dengan saya Warin Cipayung dalam pelajaran sekolah sahabat kita ringkasan tanggal 1 Desember ahli dalam kesalahan. Saudara sekalian, sebelum kita membahas pelajaran kita pada saat ini, baiklah lebih dahulu kita mengundang Roh Tuhan hadir di dalam hati dan pikiran kita. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar tentang firman-Mu. Ajari kami, urapi hamba-Mu yang membawakannya, karena hamba-Nya berserah dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Saudara, ahli dalam kesalahan. Mengapa kita tidak dikatakan ahli dalam kebenaran? Karena dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan kesalahan tidak perlu dipelajari, tetapi kebenaran kita harus pelajari. Kita tahu dunia ini telah menghasilkan begitu banyak seni dan filsafat. Tidak menghormati Tuhan. Banyak argumen mengatakan orang Kristen tidak usah atau tidak seharusnya memasuki ranah ini. Sebagai anggota gereja Masehi Advent hari ke-7, kita harus dengan cermat mempertimbangkan pekerjaan kita yang bergerak dalam industri tertentu. Kepada siapa kita membelanjakan uang kita. Dan media apa yang kita konsumsi. Saudara, pelajaran kita sepanjang hari Selasa ini terdapat dalam 1 Timotius 6. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-20, di sana Rasul Paulus menasihati Timotius sebagai berikut. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah kupercayakan kepadamu. Hindarilah omong kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Di dalam Alkitab New King James Version dikatakan apa yang disebut pengetahuan itu apa yang disebut licik pengetahuan. Jadi pengetahuan atau licik pengetahuan. Kita melihat di dalam dunia ini ada yang mengatakan bahwa dunia ini sudah miliaran tahun lamanya. Pelajaran kita sebelumnya menekankan tentang orang-orang yang beranggapan bahwa dunia ini sudah miliaran tahun. Tetapi benarkah demikian? Benarkah Allah menciptakan dunia ini tanpa tujuan? Pelajaran kemarin kita mempelajari bahwa Allah mencintai keindahan. Jadi Allah di mana selama ribuan tahun? Selama miliaran tahun. Alkitab menjelaskan dengan jelas bahwa dunia ini baru 6.000 tahun. 6.020 tahun, karena sekarang tahun 2020. 4.000 tahun dari Adam sampai kepada Yesus, dan sejak dari Yesus sampai saat ini 2020 tahun. Jadi 6.020 tahun. Mengapa para ahli arkeologi mengatakan bahwa dunia ini miliaran tahun? Apa dasarnya? Mereka hanya menduga-duga. Mereka lupa firman Tuhan. Dikatakan miliaran tahun mereka mempelajari dari fosil-fosil yang mereka temukan. Di dalam peristiwa air bah, air turun dari langit dan air pun keluar dari bumi. Dunia ini jungkir balikan. Yang di atas turun ke bawah, yang dari bawah naik ke atas. Sehingga para ahli arkeologi mengatakan melalui fosil-fosil itu mereka menduga 6.000 tahun. Bagaimana dengan Darwin? Darwin mengatakan bahwa manusia itu bertumbuh atau berkembang dari satu sel menjadi banyak sel. Ada mata rantai yang hilang di antara para ahli arkeolog. Seperti Darwin. Darwin menggunakan alat uji
C14 atau karbon 14 sebagai alat ukur. Pada waktu dia menemukan teori ini atau memberikan teori ini, menjelang kematiannya yang tidak mencapai 100 tahun, orang bertanya, bagaimana dengan hasil surveimu dari teori yang kamu keluarkan? Lalu dia katakan, inilah mata rantai yang hilang itu. Saya menggunakan alat ukur C14 dan kekuatan umur daripada C14 adalah 300 tahun. Sementara saya tidak bisa membuktikan karena usia saya sudah akan menemui ajal. Lalu pada tulisan terakhirnya dia mengatakan back to the Bible atau kembali kepada Alkitab. Jadi saudara sekalian, banyak ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh para ahli, tetapi tidak sesuai atau tidak benar karena tidak ada landasan hukumnya atau landasan yang tertulis. Pelajaran kita pada minggu lalu ada saya katakan, don't say it, but you must write. Di dalam mengeluarkan pendapat, tuliskan, ya, jangan katakan. Hampir 20 tahun orang-orang terpandai di dunia, para ahli percaya bahwa planet bumi ini diam tak bergerak di pusat alam semesta, sementara semua bintang dan planet lain mengitari dalam orbit. Ilmu matematika sebagai alat pendukung dengan sains tingkat tinggi digunakan untuk menopang kepercayaan ini. Tetapi apa yang terjadi? Tidak semua pernyataan mereka itu benar. Oleh karena itu, dapatlah kita mengatakan bahwa orang-orang ini adalah ahli dalam kesalahan. Karena tidak dapat dibuktikan. Kita percaya firman Tuhan adalah dasar daripada pengetahuan kita. Di sana kita melihat dari sejak Adam sampai saat ini, dengan turunan-turunannya kita mengetahui usia bumi ini. Ilmu biologi pada zaman ini misalnya didasarkan pada asumsi bahwa kehidupan dimulai miliaran tahun yang lalu secara kebetulan tanpa Tuhan dan tanpa tujuan dalam penciptaannya. Pada saat yang sama sejumlah besar literatur ilmiah yang rumit dan terperinci telah muncul berdasarkan pengajaran ini. Sekarang kita dapat menarik dalam hal ini mengenai bagaimana orang bisa menjadi ahli dalam kesalahan. Bagaimana kesadaran akan hal ini layaknya berdampak pada pendidikan Kristen secara umum dan pengajaran sains pada umumnya. Secara pendidikan, kita mengetahui hal yang benar, ada landasan berdasarkan firman Tuhan. Inilah pendidikan Kristen. Kita belajar sesuatu yang benar berdasarkan firman Tuhan. Tetapi mereka yang tidak mengenal Tuhan, mereka hanya menduga-duga. Tidak ada landasan dasarnya. Oleh karena itu, biarlah kita selalu menerima informasi, menerima ilmu pengetahuan, tetapi kita harus berhati-hati bahwa hal itu apakah benar. Sebagai umat Advent, kita harus waspada terhadap segala sesuatu yang dapat merongrong iman dan pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.